Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 31. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah kasih dan ketaatan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini yang terpampang di hadapan kita semua, yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas kita kali ini adalah dari Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ayat emas kita ini didukung oleh ayat-ayat pembantu, yaitu dari Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23, dan ayat 24. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mari kita renungkan akan kasih. Di ayat emas kita ada anak kalimat, aku mengasihi Bapa. Kata mengasihi di sini adalah kata kerja yang bahasa Yunaninya adalah agapao. Kata benda dari kata mengasihi adalah kasih yang bahasa Yunaninya adalah agape. Menurut Galatia 5 ayat 22 sebagaimana terpampang di hadapan kita, kasih yang bahasa Yunaninya adalah agape adalah buah roh, adalah buah Roh Kudus. Dengan demikian, secara tersirat kita dapat menafsirkan bahwa mengasihi yang bahasa Yunaninya adalah agapao adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kasih, mengasihi yang semacam ini, yang adalah agape, yang adalah agapao, hanya dapat diproduksi, hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus Tuhan. Manusia tidak dapat memproduksi kasih, tidak dapat melakukan mengasihi yang semacam ini. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat 5 memperkuat renungan kita akan kasih ini di dalam konteks tema kita, yaitu kasih dan ketaatan. Khususnya anak kalimat, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih, agape Allah. Lebih jauh mengenai kasih yang semacam ini, sebetulnya seperti apakah? Mari kita renungkan ini dengan bantuan beberapa ayat pembimbing berikut. Ayat pembimbing pertama adalah Yohanes 3 ayat 16.
karena begitu besar kasih, agape, agapau, Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan, bahkan pengorbanan sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di kayu salib. Ayat pembimbing kedua adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8. Kasih, agape, itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih yang semacam yang kita renungkan ini, agape ini, adalah kasih yang sempurna dan kekal, yang dikehendaki oleh firman Tuhan akan mengasihi, akan kasih, sebagaimana di Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23, dan ayat 24, yang adalah oleh kamu, yang adalah oleh barang siapa, yang adalah oleh seorang, adalah mengasihi, yang adalah agapau, dengan kasih yang adalah agape. Sebagaimana di Yohanes 3 ayat 16 dan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8, yaitu mengasihi, kasih yang penuh pengorbanan, bahkan pengorbanan sampai mati, yaitu mengasihi, kasih yang sempurna dan yang kekal, yaitu mengasihi yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu kasih yang hanya dapat diproduksi oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan, di dalam pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat kepada kita, umat Tuhan ini dikehendaki oleh firman Tuhan untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan ketaatan. Di ayat emas kita ada anak kalimat melakukan segala sesuatu. Berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, kita dapat menafsirkan anak kalimat ini sebagai melakukan segala sesuatu dengan taat. Kita dapat pula menafsirkannya sebagai melakukan segala sesuatu sebagai salah satu perwujudan dari ketaatan. Taat dan ketaatan terhadap apakah yang sedang dibicarakan di ayat emas kita ini?
Yang sedang dibicarakan di ayat 31 ini adalah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang dari konteks Alkitab secara keseluruhan, salah satu penafsirannya adalah melakukan segala sesuatu sebagaimana difirmankan oleh Tuhan, sebagaimana di firman Tuhan, sebagaimana di Alkitab. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat 5, khususnya di anak kalimat, tetapi barang siapa menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya, memperdalam renungan kita akan taat, akan ketaatan, sebagaimana di tema kita kali ini, kasih dan ketaatan. Lebih jelasnya lagi, ketaatan seperti apakah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Mari kita renungkan ini melalui kita merenungkan ayat-ayat pembimbing berikut. Ayat pembimbing pertama untuk ketaatan adalah Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan adalah melakukan firman Tuhan dengan taat. Tuhan Allah Bapa di surga dipermuliakan. Yang mana Tuhan dipermuliakan ini adalah kehendak Tuhan Allah Bapa di surga, adalah kehendak firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan dilakukan oleh Yesus Kristus dengan taat. Seperti apakah ketaatan yang sedang kita renungkan ini? Ketaatan yang hanya pada firman Tuhan. Ketaatan yang hanya pada Alkitab. Ayat pembimbing kedua untuk ketaatan adalah Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang sedang kita renungkan ini adalah ketaatan, adalah taat sampai mati, yaitu ketaatan yang sempurna. Ketaatan, taat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 8, Alkitab menunjukkan kepada kita hanya Kristuslah yang dapat melakukannya. Manusia tidak dapat melakukan ketaatan yang semacam ini. Kristus melakukan ketaatan, taat yang semacam ini melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam umatnya, yang ada di dalam pengikut Kristus, yang dikehendaki oleh firman Tuhan, oleh Alkitab adalah umatnya, pengikut Kristus ini berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan. Ketaatan yang semacam ini pulalah yang dikehendaki oleh firman Tuhan di nas kita kali ini, yaitu di Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23, ayat 24, yang secara tersurat dan tersirat
dinyatakan melalui kata, melalui frasa, menuruti segala, memegang dan melakukan, menuruti, yaitu dengan taat, yaitu sebagai salah satu perwujudan dari ketaatan, yaitu taat dan ketaatan sebagaimana di Yohanes 17 ayat 4 dan di Filipi 2 ayat 8. Dan sebagaimana di Yohanes 14 ayat 31 tadi, ketaatan, taat yang semacam ini adalah ketaatan, taat hanya terhadap perintah Tuhan, hanya terhadap firman Tuhan, hanya terhadap Alkitab. Dan sebagaimana kita renungkan tadi, ketaatan, taat yang semacam ini hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Manusia tidak dapat melakukan ketaatan, taat yang semacam ini dengan kekuatan manusia itu sendiri. Kristus melakukan ketaatan, taat ini melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam setiap umat Tuhan, setiap pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah umat Tuhan itu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Kristus sebagai alat Roh Kudus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan kasih dan ketaatan, yaitu kasih dan ketaatan. Yang keduanya adalah dari Tuhan, dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus Tuhan yang mempergunakan umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya yang sudah lahir baru seperti kita semua, untuk kasih dan ketaatan itu menjadi nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini hari lepas hari. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup berikut, yaitu mengenai kesetaraan panggilan Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 31, saya akan bacakan lagi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kita melihat kata dan yang menghubungkan anak kalimat bahwa aku mengasihi Bapa dengan anak kalimat bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kata dan di sini menunjukkan kesetaraan. Artinya, mengasihi Bapa setara dengan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kesetaraan ini secara tersirat terlihat dari antara lain mengasihi Bapa di sini, yaitu mengasihi Bapa dengan kasih agape, mengasihi yang adalah agapau, sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Hanya Kristus yang dapat melakukannya. Manusia tidak dapat melakukan hal ini. Lalu melakukan segala sesuatu yang berdasarkan renungan kita tadi adalah melakukan segala sesuatu dengan taat. Melakukan segala sesuatu sebagai perwujudan ketaatan, yaitu sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita renungkan tadi.
juga hanya Kristuslah yang dapat melakukannya. Manusia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Lalu untuk mengasihi dan untuk melakukan segala sesuatu dengan taat, sama-sama dilakukan oleh Kristus melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, yaitu kita semua pengikut Kristus yang sejati yang sudah lahir baru. Dan terhadap mengasihi dan terhadap melakukan segala sesuatu dengan taat ini, keduanya sebagaimana dikehendaki oleh firman Tuhan hanya dapat terjadi dengan kita semua berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat Roh Kudus, yang mana berdasarkan Yohanes 6 ayat 65, lalu Yesus berkata, itulah yang kumaksudkan ketika aku berkata bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali kalau Bapa menariknya kepadaku. Sebagaimana di versi Alkitab Bahasa Indonesia Firman Allah yang hidup, yang mana menariknya di sini juga ditafsirkan sebagai memanggilnya, yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa tidak seorang pun dapat menjadi umat Tuhan, tidak seorang pun dapat menjadi pengikut Yesus jika bukan karena Tuhan sendiri yang memanggil seseorang termaksud untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi pengikut Yesus. Yang salah satu artinya adalah Tuhanlah yang memanggil saya dan kita semua untuk menjadi pengikut Yesus. Dan berdasarkan pula pada 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang secara tersurat dan tersirat menggabungkannya dengan Yohanes 6 ayat 65, kita mengerti bahwa panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus, adalah juga panggilan Tuhan kepada kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang jika kita gabungkan Yohanes 6 ayat 65 dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 dengan Yohanes 14 ayat 31 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan yang ada di ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Tuhan kepada kita semua untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, adalah juga panggilan untuk mengasihi, panggilan untuk agapau, adalah juga panggilan untuk taat melakukan perintah Bapa, taat untuk melakukan firman Tuhan, taat untuk melakukan Alkitab, yang mana panggilan-panggilan ini adalah satu paket. Artinya seseorang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus harus pula menghidupi panggilan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, harus juga menghidupi panggilan untuk mengasihi, harus juga menghidupi panggilan untuk taat melakukan firman Tuhan. Semua panggilan-panggilan itu adalah setara, semua panggilan-panggilan itu adalah satu panggilan. Artinya, seorang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, namun dia tidak mengasihi, maka orang itu berbohong pada saat dia mengatakan dia adalah pengikut Kristus.
Seorang yang mengatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, namun orang termaksud tidak melakukan perintah Tuhan sebagaimana di dalam Alkitab, maka seseorang termaksud bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Orang itu berbohong pada saat dia mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Setelah merenungkan dengan seksama akan nas kita kali ini lengkap dengan ayat-ayat pembimbingnya, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa ketaatan, taat, sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi, adalah ketaatan hanya pada firman Tuhan, maka sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang sudah lahir baru, marilah kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memampukan dan membuat kita untuk selalu menggumuli, selalu menghidupi firman Tuhan setiap saat. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan yang sebagaimana renungan kita tadi adalah atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan waktu lepas waktu. Penerapan terakhir untuk kita hidupi dari nas kita kali ini adalah mengetahui bahwa firman Tuhan menghendaki kita semua untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi, yang mana hal ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang hidup di dalam setiap pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 13 dan Filipi 1 ayat 6, bahwa mengasihi ini yang adalah pekerjaan baik yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam setiap umatnya. Adalah Roh Kuduslah yang memberi kemauan dan melakukan pekerjaan mengasihi ini. Adalah Roh Kuduslah yang memulai, yang melakukan mengasihi ini dan menyelesaikan pekerjaan mengasihi ini, yang mana Alkitab menunjukkan kepada kita hanya dengan berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan, kita semua dapat menghidupi, mengasihi seperti yang dikehendaki Tuhan ini. Maka, hai umat Tuhan, hai kita semua, selalu berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memampukan dan membuat kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus setiap saat, yang mana perwujudan dari penerapan terakhir kita kali ini termasuk kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dan kita semua menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.